Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di ibadah minggu ini, di tengah segala persoalan, pandemi yang ada, dan bagaimana cara kita hidup di tengah-tengah pandemi ini. Kita masih bisa meluangkan waktu kita untuk saat ini bersekutu, memuji, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Mazmur 2 ayat 11-12 berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali mukanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Ibadah ini dilaksanakan atas nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Di hari Minggu ini Engkau masih mengizinkan kami untuk datang ke sini ya Tuhan, beribadah bersama, bersekutu bersama. Kiranya Engkau mau pimpin Tuhan ibadah kami pada hari ini. Engkau pimpin semua alat yang kami pakai ya Tuhan. Engkau pimpin untuk listrik, Engkau pimpin juga Tuhan untuk koneksi semuanya Tuhan. Engkau yang jaga dan Engkau yang biarkan semua bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Engkau juga izinkan kami untuk berkonsentrasi dengan sepenuhnya ya Tuhan pada saat ini Tuhan, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kau berdoa. Amin. Saat ini marilah kita membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saat ini kita kembali menaikkan hormat bagi yang untuk kita akan beri hanya kepada Allah kita. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin, amin.
Berilah hormat padamu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padamu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padamu, berilah hormat padamu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padamu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padamu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padamu, berilah hormat padamu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Saudara-saudari, saat ini marilah kita memasuki doa pengakuan dosa. Biarlah kita mau menaikkan semua dosa-dosa yang kita perbuat. Jangan ada yang kita sembunyikan, karena percuma juga, karena Tuhan pasti mengetahui. Mari kita masuki doa pengakuan dosa. Bapa kami di dalam surga, inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Kau telah mendengar semuanya. Tidak ada yang ingin kami sembunyikan dan tidak bisa kami sembunyikan juga Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni dosa kami ya Tuhan. Izinkan kami ya Tuhan, sembuhkan kami ya Tuhan, tahirkan kami ya Tuhan. Biarlah hati kami menjadi putih lagi seperti salju ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita yang telah dibeli oleh Allah. Biar kita juga menyadari bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita milik Tuhan, dan biar mari kita pujikan hukum milikmu. Hukum milikmu, kau pun milikku, kasihmu memuaskan daku. Tambahkan iman dan ku berterbang makin dekat padamu. Lebih dekat, dekat padamu yang telah mati bagiku. Lebih dekat, dekat, dekat salibmu, di aliran darahmu. Kuduskan daku dalam kerjamu, oleh rahmat kasihmu. Iman dan kasih makin bertambah, makin dekat padamu. Lebih dekat, dekat padamu yang telah mati bagiku. Lebih dekat, dekat, dekat salibmu, di aliran darahmu. Kuduskan daku dalam kerjamu, oleh rahmat kasihmu, iman dan kasih makin bertambah. Kuduskan daku dalam kerjamu, oleh rahmat kasihmu. Iman dan kasih makin bertambah,
makin dekat padamu, lebih dekat, dekat padamu yang termati bagiku. Lebih dekat, dekat, dekat salibku di aliran darahmu. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Amsal 2 ayat 10 sampai 15. Mari kita buka Alkitab kita bersama. Amsal 2 ayat 10 sampai 15. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat dan jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Mari kita melihat sekali lagi bahwa hikmat bisa menolong kita, di mana hikmat yang telah diberikan oleh Tuhan pada kita memampukan kita untuk menjauhi kejahatan. Tapi janganlah kita membiarkan diri kita sendiri sengaja untuk jatuh ke dalamnya. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Kita akan berdoa buat mereka yang berada di pedalaman, di mana saat ini pandemi ini ternyata bukan cuma udah memasuki pedalaman, sudah bukan di kota besar saja, dan dengan segala fasilitas yang mungkin masih kurang, tenaga kesehatan yang mungkin masih jarang juga di sana. Biarlah Tuhan memberikan anugerah untuk menjaga mereka yang sakit di sana. Untuk yang kedua, kita mau berdoa juga untuk tenaga medis yang bisa dikatakan sudah terus mengerahkan seluruh usahanya. Biar mereka diberikan kesehatan, diberikan kekuatan di masa-masa pandemi ini. Biar Tuhan menjaga keluarga mereka juga tuh. Untuk mereka bisa agar mereka bisa dengan sangat fokus untuk menjaga dan melayani. Dan kita juga berdoa. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk anak-anak di masa pandemi ini. Mereka tidak bisa melakukan apa yang harusnya mereka lakukan sebagai anak-anak. Yang biasa mereka bisa melakukan bermain di luar dengan teman-temannya, kayaknya mereka terkukung di dalam rumah, tidak bisa bersosialisasi hanya melalui online. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang dalam surga, saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami ingin berdoa Tuhan bagi rekan-rekan kami, semua orang yang ada di dalam pedalaman ya Tuhan, semua yang mungkin tidak berada di kota-kota besar, di mana fasilitas kesehatan masih sangat minim di sana, tenaga kesehatan juga masih minim di sana Tuhan. Tetapi pandemi ini ternyata menjangkau mereka juga ya Tuhan. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada mereka, izinkan mereka Tuhan untuk tetap mendapatkan pelayanan yang baik. Engkau yang jaga mereka semua yang telah kena penyakit, Engkau yang lindungi mereka, Engkau lindungi juga keluarga mereka. Kami tahu ya Tuhan, hanya Engkau yang mampu menjaga supaya keadaan pandemi ini bisa segera berlalu ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan semuanya Tuhan, mereka yang berada di daerah pedalaman. Yang kedua ya Tuhan, kami ingin berdoa buat tenaga medis ya Tuhan, mereka yang mengerahkan seluruh tenaga mereka, usaha mereka untuk menyembuhkan mereka yang terkena pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau melindungi mereka, jaga mereka saat mereka bertugas, berikan mereka hati yang bersuka cita saat mereka melayani. Engkau mau jaga kesehatan mereka, Engkau berikan semua kebutuhan yang mereka butuhkan, Engkau yang melengkapi ya Tuhan. Engkau jaga keluarga mereka, biarlah mereka bisa fokus ya Tuhan, biar mereka mengetahui bahwa Tuhan menjaga keluarga mereka, biarlah mereka tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, mereka bisa fokus sepenuhnya pada saat mereka bertugas. Yang ketiga ya Tuhan, kami berdoa buat anak-anak di masa pandemi ini. Kami tahu ya Tuhan, betapa banyak kebebasan mereka yang tidak bisa dilakukan di masa pandemi ini. Mereka yang seharusnya bermain di luar, belajar bersosialisasi dengan rekan-rekannya, saat ini mereka terkungkung ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menjaga mereka ya Tuhan. Izinkan mereka untuk tetap tumbuh menjadi anak-anak yang normal ya Tuhan. Engkau izinkan mereka juga Tuhan untuk pada saat masa pandemi ini sudah berlalu, Engkau yang lindungi mereka, Engkau yang jaga mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa tetap menyesuaikan diri. Engkau jaga juga Tuhan orang tua mereka, supaya bisa menjaga mereka dengan baik, di mana mereka harus pada saat ini belajar di rumah. Engkau yang bimbing mereka supaya tetap bisa menerima pelajaran, dan supaya mereka tetap bisa
menerima semua yang mereka butuhkan sebagai persiapan untuk mempersiapkan hidup mereka ke depannya. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah 3 doa pokok doa ini yang kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Biarlah di saat-saat pandemi seperti ini kita juga, walaupun mungkin saat ini kita penuh kekhawatiran, tapi biar kita mengingat juga bahwa segala sesuatu terjadi dan segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Biarlah kita mau menaikkan pujian berikutnya, yaitu kepada Allah aku berharap. Biarlah kita percaya bahwa mengingatkan kembali lagu ini bahwa kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku di air atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku di air atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang dipeliharanya, di langit pun dibimbingnya. Bunga di padang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku di air atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau seperti rusa menyeberang sungainya. Biar Tuhan menyerahkan kita selalu dengan air yang berasal dari Dia. Mari kita naikkan pujian seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa
sepertimu saindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Waktu dan tempat aku serahkan pada Evangelis Dion. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali hari ini, pagi ini kita kembali bersekutu bersama-sama untuk menikmati ibadah di dalam nama Kristus. Saya berharap saudara-saudara dalam keadaan baik-baik dan selalu di dalam damai sejahtera Tuhan. Baiklah saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan dan mendengarkan sebagian firman Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang selalu menyertai kami anak-anak-Mu, Tuhan yang selalu memimpin sejarah menuju penggenapan seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan yang juga selalu melindungi, memelihara, dan memimpin kehidupan daripada umat pilihan. Dan kami hari ini bersama-sama datang ke hadapan Tuhan sekali lagi untuk menjawab panggilan Tuhan. Dengan segala kerinduan kami ingin menyatukan hati, menekuk lutut bersama-sama ke hadapan Tuhan untuk menikmati ibadah pada pagi hari ini. Kiranya kami boleh datang dengan segala sukacita, hormat dan takut kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan boleh menerima kami, ampuni kami, sucikan kami, layakkan kami supaya kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Dan kiranya dengan segala kerinduan untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, demikianlah kiranya ini boleh menjadi satu semangat di dalam kehidupan kami, yaitu memberikan satu kehidupan yang layak bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Kiranya ibadah pada pagi hari ini sekali lagi boleh memberikan kesegaran baru kepada kami untuk hidup bagi Tuhan. Mohon Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang hari ini datang ke hadapan Tuhan. Tuhan siapkan hati kami untuk kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, mulai hari ini kita akan merenungkan satu bagian daripada tema tentang Coram Deo, ya. Coram Deo, yaitu living in the presence of God, hidup di hadapan atau di hadirat Tuhan. Nah saya akan membawakan tema ini dalam beberapa rangkaian khotbah. Saya tidak tahu kita akan perlu berapa kali khotbah, tapi nanti kita akan lihat saja, biarkan firman ini terus mengalir. Dan setiap kali satu hal yang selalu saya bersuka cita, ya, setiap kali menggali satu bagian firman, Tuhan selalu tambahkan bagian-bagian terindah yang tadinya belum terpikir. Ya, saya berharap tema Coram Deo ini dalam beberapa seri khotbah akan boleh membawa kita kembali untuk memahami siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan bagi kita, dan terutama bagaimana kita menjalani kehidupan kita di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudara, pada sesi satu ini, hari ini kita akan merenungkan, yaitu bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Coram Deo dengan satu sisi, satu aspek yang pertama, yaitu bagaimana Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hadir di dalam ciptaan dan khususnya di dalam kehidupan daripada umat Tuhan. Nah kita akan baca beberapa bagian daripada firman Tuhan. Yang pertama adalah dari Mazmur 139. Saya akan bacakan Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan yang ke-12 ya.
Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan ke-12. Ini berada dalam satu perikop dengan judul Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ayat ke-7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Nah, saudara-saudara, ini adalah sebuah mazmur ya, yang kemudian diangkat oleh Daud ketika kemudian dia begitu kagum akan Tuhan yang selalu hadir di mana-mana. Tuhan yang Daud yang tidak pernah bisa menjauh dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebelum saya membahas bagian daripada ayat yang kita baca tadi, saya akan berangkat dari pengertian apa itu coram Deo. Ini adalah satu bahasa Latin ya, dan kemudian itu berasal dari satu kata coram, itu berasal dari kata cora. Cora itu berarti the pupil of the eye ya, the pupil of the eye. Itu pupil ya, pupil mata kita. Kemudian Deo ya, itu adalah Tuhan. Jadi ini bicara tentang bagaimana kita semua ya, dan seluruh realita ciptaan itu berada di hadapan mata Tuhan. Tidak ada satupun realita daripada segala makhluk di dunia yang terlepas dari pengawasan mata Tuhan. Dan ini sekaligus menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hadir di mana-mana. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam konsep atribut Allah. Salah satunya yaitu Allah itu bersifat omnipresence. Dia adalah maha hadir. Dia adalah Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, saudara, kalau kita kembali pada bagaimana kisah daripada alam semesta, sebelum segala sesuatu dijadikan, maka kemudian Allah Tritunggal adalah Allah yang berada di dalam kekekalan. Ya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu berada di dalam kekekalan. Dan kemudian di dalam kekekalan itu kemudian Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menetapkan satu dekret bagaimana Allah akan menciptakan seluruh alam semesta dengan segala isinya. Maka kemudian diciptakanlah alam semesta dan kemudian manusia. Maka semenjak itu kemudian di situ dikenal adanya konsep ruang dan waktu. Allah yang tidak terkungkung oleh ruang dan waktu, karena Allah itu adalah Allah yang menciptakan ruang dan waktu, Allah yang melampaui ruang dan waktu. Hari itu kemudian Allah menciptakan alam semesta, bumi, dan juga dengan segala isinya. Maka disitulah kemudian konsep ruang dan waktu dimulai. Dan kemudian di dalam ciptaan itu kemudian Allah menyatakan kehadirannya. Ini kita sudah pernah bahas bahwa Allah itu bukan Allah yang kemudian menjauh daripada segala ciptaannya, seperti yang dipahami oleh orang-orang deisme ya. Allah setelah menciptakan kemudian seakan-akan kemudian Allah menjaga jarak dengan ciptaannya. Nah, Alkitab mengatakan tidak. Maka kemudian kalau kita lihat bagaimana Allah setelah menciptakan alam semesta dan segala isinya, kemudian Allah itu hadir di tengah-tengah realita ciptaan. Dan itu digambarkan dengan berbagai cara di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, kita lihat misalnya dalam perjanjian lama dikatakan Allah itu hadir di Taman Eden itu. Ya, kemudian Allah itu bergaul dekat sekali dengan Adam saat itu. Kita lihat bagaimana Alkitab menggambarkan, Musa menggambarkan Allah itu berada di taman itu. Ini tentu bukan sesuatu yang secara fisik ya, karena Allah itu adalah roh, dan karena roh dia bisa berada di mana-mana sekaligus. Dan kemudian Allah itu hadir di Taman Eden itu menyertai kehidupan daripada Adam saat itu. Dan kemudian bahkan setelah manusia jatuh di dalam dosa ya, Allah kemudian tidak menjauh. Allah kemudian justru makin mendekat, makin mendekat.
Dia ingin kembali membawa orang-orang yang terhilang kembali ke dalam pangkuannya. Maka kemudian kita lihat bagaimana Alkitab mencatat Allah itu kemudian berinteraksi dan datang kepada umat pilihannya. Setelah dia berfirman kepada Adam, ya, dan kemudian dia waktu Kain kemudian melakukan dosa, dia pun akhirnya berfirman dan seakan-akan bercakap-cakap dengan Kain. Dan kemudian setelah itu Allah datang kepada Nuh, dan kemudian Allah memakai Nuh, ya, sebagai satu keluarga untuk memulai satu era yang baru di dalam kisah daripada bumi setelah dia menghapuskan segala yang hidup melalui air bah. Dan kemudian setelah Nuh, kemudian Allah dikatakan memanggil Abraham, dan kemudian Musa, dan kemudian juga Daud, dan semua nabi setelah Daud. Nah, kita lihat bagaimana Allah setelah menciptakan segala sesuatu dan kemudian manusia jatuh dalam dosa, Allah selalu berinisiatif untuk datang dan hadir di dalam kehidupan manusia, khususnya di dalam kehidupan umatnya. Nah, saudara, Alkitab juga mengatakan bahwa kehadiran Allah, ya, berkat-berkat Allah itu juga dinyatakan secara umum, secara general kepada semua orang. Kalau tadi dikatakan setelah menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah juga menciptakan segala makanan, dan makanan itu kemudian disediakan bagi seluruh umat manusia, entah dia orang percaya maupun orang tidak percaya. Nah, kita lihat di sini wahyu berkat umum daripada Allah itu disediakan bagi seluruh umat manusia. Dan kemudian semua manusia menikmati matahari yang sama, menikmati musim dan hujan yang sama, menikmati pemeliharaan yang sama secara umum, yang melalui makanan, musim, hujan, dan sebagainya. Termasuk ketika kemudian ada bencana, kelaparan, dan seperti saat ini pandemi ini menimpa seluruh umat manusia, percaya maupun tidak percaya. Nah, di sini kita lihat bagaimana Allah adalah Allah yang selalu hadir di dalam realita daripada dunia ciptaan. Dan kemudian setelah Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, dan kemudian Allah menetapkan satu sistem bagaimana alam semesta itu bekerja. Misalnya matahari terbit dari sebelah timur dan kemudian akan terbenam di sebelah barat. Dan kemudian bagaimana angin akan menggerakkan laut, dan kemudian dalam peredarannya kemudian akhirnya muncul uap air, dan kemudian awan, dan kemudian awan itu terbawa oleh angin, dan kemudian oleh panas tertentu kemudian awan itu menjadi hujan. Maka hujan air itu jatuh ke bumi, dan kemudian pada akhirnya kembali lagi ke laut, dan kemudian kembali lagi. Kita lihat bagaimana peredaran air itu juga Allah sudah tetapkan. Demikian juga segala hal di dalam peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan manusia dan juga alam semesta, Allah sudah menetapkan sistem-sistem yang ada. Tetapi setelah Allah menetapkan sistem itu, kemudian Allah tidak menjauh, tapi dia tetap menopang segala realita daripada kehidupan alam semesta dan juga manusia dengan apa? Dengan firman-Nya. Itu yang dikatakan di dalam Ibrani. Mari kita lihat di dalam Ibrani 1. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ini bicara tentang Kristus, ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Sekali lagi, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Maka di sini kita lihat bahwa Allah, ya, dan kemudian Kristus menopang segala yang diciptakan ini dengan apa? Dengan kuasa daripada firman-Nya. Dan itu yang menjamin bahwa akhirnya alam semesta tetap bisa beredar dengan baik seperti saat ini. Matahari tetap terbit dari timur dan kemudian terbenam di sebelah barat. Dia menjaga bagaimana planet-planet juga terpelihara dengan baik, sehingga kemudian tidak terjadi crash antar planet. Seluruh sistem baik dalam alam semesta maupun dalam kehidupan manusia, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu dalam berupa sebuah natural law. Dan melalui hukum daripada alam ini juga Allah bekerja. Allah menyatakan kehadirannya dan juga Allah menyatakan kehendaknya. Tetapi kemudian setelah sistem daripada hukum-hukum alam ini ditetapkan, Allah kemudian tidak menjauh, tapi dia tetap menopang seluruh sistem itu dengan apa? Dengan kuasa daripada firman-Nya. Maka di sini kita melihat bagaimana Allah, dia tidak hanya kemudian hadir di dalam kehidupan manusia, tetapi dia juga menyatakan kehadirannya di dalam seluruh realita daripada ciptaan.
Dan Allah betul-betul berdaulat, berkuasa atas segala realita ciptaan yang lain. Jadi kita lihat misalnya dalam perjanjian lama berkali-kali dinyatakan bagaimana Allah itu berkuasa, misalnya pada waktu dia membelah Laut Merah, ya, atau dalam peristiwa jauh sebelumnya ketika Allah kemudian membuka tingkap-tingkap langit dan kemudian menjatuhkan hujan selama 40 hari 40 malam. Itu adalah kisah daripada air bah. Tetapi di tengah air bah yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, itu dikatakan sampai tingginya air bah itu sampai kira-kira 7 meter, ya, 7 meter di atas puncak daripada gunung yang tertinggi saat itu. 7 meter di atas puncak gunung tertinggi, Allah tetap memelihara keselamatan Nuh dan keluarganya di dalam bahtera itu. Di sini kita lihat Allah mengontrol, berdaulat atas segala sesuatu. Waktu bencana itu juga dia nyatakan, hukuman itu dia nyatakan, Allah tetap berkuasa memelihara Nuh dan keluarganya. Nah kita lihat Allah juga kemudian meniupkan angin timur untuk mendatangkan burung-burung puyuh itu. Dan kemudian diberikan kepada orang-orang Israel yang hari itu mereka sudah terlalu lama makan mana dan mereka ingin daging. Dan kemudian Allah menggerakkan angin timur itu dan kemudian burung puyuh itu jatuh. Ya. Di sini kita lihat bagaimana Allah berkuasa atas alam semesta. Allah juga waktu dalam peristiwa di perjanjian baru, bagaimana Yesus meredakan badai di tengah danau itu. Kita lihat bagaimana Allah itu juga Allah yang memelihara alam semesta dan dia hadir di tengah-tengahnya. Kemudian dikatakan juga di Matius, Allah juga memelihara burung-burung. Burung-burung itu tidak menanam, ya, tidak memelihara segala tumbuhan, tapi kemudian Allah menyediakan makanan bagi burung-burung itu. Ini satu gambaran yang lebih dari cukup untuk menyatakan bagaimana Allah juga hadir memelihara daripada seluruh realita ciptaan di luar diri manusia, apalagi terhadap manusia. Nah, saudara, kita lihat di dalam konsep daripada konteks daripada pemeliharaan umum daripada Allah, kehadiran Allah itu juga berkat-berkat yang Allah berikan juga seperti tadi saya katakan diberikan juga kepada seluruh umat manusia. Hujan yang sama, matahari yang sama, ya, musim yang sama, dan kemudian ketersediaan pangan di muka bumi diberikan kepada seluruh umat manusia. Terlepas daripada orang itu berdosa atau tidak berdosa, Allah tetap menyatakan pemeliharaannya. Nah, saudara, di sini kita lihat bagaimana di dalam konteks secara umum kehadiran Allah itu dinyatakan dan Alkitab menyatakannya. Begitu banyak peristiwa, kita lihat bagaimana Allah itu berkuasa atas alam semesta dan Allah juga hadir di tengah-tengah semesta. Ini satu hal yang memang sulit kita pahami, bagaimana Allah yang melampaui konsep ruang dan waktu, tapi kemudian Alkitab menggambarkan Allah itu hadir di dalam waktu. Seakan-akan Allah hadir di ruang-ruang tertentu. Pada waktu dia berbicara dengan Abraham, waktu dia berbicara dengan Nuh, waktu dia berbicara dengan Adam, waktu dia berbicara dengan Musa, dia berbicara dengan Ishak dan Yakub, seakan-akan kemudian Allah itu hanya berada di situ. Dan kemudian dia menyatakan firman-Nya kepada orang-orang tertentu. Tetapi kita lihat ini seakan-akan Allah itu terjebak oleh ruang dan waktu. Tetapi kita tahu bahwa Allah adalah melampaui ruang dan waktu. Tetapi Alkitab seringkali menggambarkan sesuatu gambar tentang Allah dengan istilah-istilah yang bersifat antropomorfis supaya manusia bisa memahaminya. Nah, saudara, kembali pada pengertian tadi. Kalau secara umum Allah sudah menyatakan pemeliharaan dan kehadirannya di dalam realita ciptaan pada seluruh umat manusia, entah percaya atau tidak percaya. Tetapi kemudian kita lihat Allah terlebih juga hadir secara khusus, memberikan penyertaan secara khusus kepada orang-orang percaya. Melalui apa? Dan hari ini melalui kehadiran daripada Roh Kudus. Nah, kita lihat saudara, di dalam kisah daripada seluruh Alkitab bagaimana penyertaan Allah kepada umatnya itu dinyatakan secara bertahap. Yang pertama, Allah berbicara kepada para patriark, ya, kepada bapak-bapak, kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, ya, kepada Ishak, kepada Yakub, dia berbicara, dan juga kepada Musa. Dan kemudian setelah di dalam kitab Keluaran Allah menyatakan kehadirannya juga melalui apa? Tiang awan dan tiang api, dan kemudian melalui kemah suci. Dan kalau kita perhatikan kemah suci itu dihadirkan di tengah-tengah daripada seluruh perkemahan bangsa Israel. Dari 12 suku itu diatur bagaimana posisi mereka, dan semua suku itu mengelilingi daripada kemah suci itu. Dan kemah suci itu ditempatkan di tengah-tengah. Dan kemudian setelah kehadiran melalui kemah suci, kemudian Allah menyatakan dirinya juga melalui apa? Melalui bait Allah. Dan melalui tabut perjanjian itu. Tetapi kemudian setelah bait suci itu dihancurkan terakhir tahun 70 Masehi,
masuk di dalam perjanjian baru, kemudian setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, maka saat itu merupakan satu tahapan yang baru di mana Allah menyertai umatnya secara khusus, yaitu melalui kehadiran Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang sama, Roh Kudus itu juga sekarang hadir di dalam hati kita, hadir di dalam diri kita. Karena dikatakan bahwa tubuh kita ini menjadi bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal. Nah, saudara, kita lihat bagaimana kemahadiran Allah itu, khususnya kepada umat pilihan, itu memiliki satu maksud dan tujuan tertentu. Nah, kita lihat juga di dalam, misalnya di dalam perjalanan daripada sejarah umat manusia, secara umum Allah memimpin daripada sejarah umat manusia menuju penggenapan rencana dan kehendaknya. Dan secara khusus Allah juga hadir dan memimpin kehidupan daripada umat percaya. Dan kita lihat berkali-kali sebagaimana tadi saya katakan, Allah itu berbicara kepada Nuh. Allah kemudian menyatakan panggilan kepada Abraham. Dia memberikan perjanjiannya juga kepada Ishak, kepada Yakub, dan kemudian kepada Musa, kepada Daud, kemudian para nabi, dan kemudian menggenapkan seluruh perjanjiannya itu di dalam Kristus, yaitu melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Maka di sini kita lihat Allah yang hadir itu memberikan satu pengertian yang, kehadiran yang sangat khusus, khususnya kepada siapa? Kepada umat percaya. Oleh karena itu, saudara, tidak berlebihan jika kemudian ada teolog yang menggambarkan bahwa sebenarnya seluruh yang menjadi pusat daripada seluruh alam semesta itu adalah bumi. Dan di bumi yang menjadi pusat daripada perhatian Allah itu adalah umat percaya. Nah, saudara, artinya kalau dikaitkan dengan tadi coram deo, ya, cora, the pupil of the eye, maka segala sesuatu, realita ciptaan apapun itu, seperti semuanya berada di depan mata Allah. Dan terlebih siapa? Terlebih kita umat percaya. Maka di sini kita lihat kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan umat percaya itu bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Kalau Allah dikatakan, Allah juga memelihara orang-orang secara umum. Dia memberikan hujan yang sama, dia memberikan matahari yang sama kepada siapapun, bahkan kepada orang-orang yang berdosa. Nah, saudara, kita lihat misalnya hari ini begitu banyak orang-orang yang terus melawan Kristus, orang yang terus melawan pekerjaan daripada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap memelihara mereka. Dengan apa? Dengan memberikan matahari yang sama, ya. Tuhan tidak pernah mengurangi hak daripada orang-orang yang melawan Tuhan itu untuk menerima matahari. Tuhan tidak pernah mengurangi hak daripada mereka-mereka yang melawan Tuhan, misalnya mengurangi jatah oksigen atau mengurangi jatah air. Tidak. Tuhan tetap menyediakan berkat-berkat secara umum kepada mereka. Nah, saudara, kalau kemudian terhadap para pendosa, kepada orang-orang fasik yang terus melawan Tuhan sepanjang masa, sampai hari ini pun masih banyak kuasa-kuasa pemerintahan yang terus yang melawan Allah, Allah tetap memelihara mereka, terlebih terhadap kita, yaitu anak-anaknya, yaitu umatnya. Kita lihat, saudara, begitu Tuhan begitu mengasihi kita dan memberikan pemeliharaan dan penyertaan secara khusus. Bahkan kalau kita lihat beberapa orang di dalam Alkitab yang dikatakan mereka adalah orang-orang berdosa, ya, Allah juga tetap menyatakan satu berkat. Misalnya kepada Kain. Setelah Kain bunuh Habel, ya, Allah tetap memberikan satu berkat, yaitu perlindungan kepada Kain. Allah berkata, tidak seorang pun akan membunuh engkau. Ketika Kain berkata, hukumanmu terlalu berat buat aku. Kalau aku pergi sekarang, mereka yang bertemu dengan aku, mereka pasti akan bunuh aku. Tapi Tuhan berkata, tidak, aku akan berikan tanda pada dahimu, sehingga tidak seorang pun akan menyentuh atau membunuh engkau. Demikian juga Allah yang sama juga memberikan satu berkat juga kepada Hagar dan juga kepada Ismail. Meskipun Hagar dan Ismail bukan anak perjanjian, Allah tetap mengatakan, engkau akan menghasilkan menjadi keturunan yang besar. Waktu dia setelah Hagar diusir oleh Abraham dan Sarah, kemudian Allah dikatakan itu di situ, yaitu malaikat Tuhan, yaitu Kristus, berkata kepada Hagar, memberikan berkat kepada Hagar bahwa keturunan Hagar akan menjadi bangsa yang besar dan akan menghasilkan 12 raja. Itu berkat yang tetap diberikan. Saudara, ini menjadi satu bagian yang sebenarnya boleh mengingatkan sekali kepada kita. Kalau mungkin di antara saudara hari ini ada yang terus masih bergumul, apakah Allah mengasihi aku? Apakah Allah mengasihi aku?
ketika kemudian mungkin saya tidak tahu, hari ini kita tiap hari seakan-akan dicekam oleh satu ketakutan, karena setiap hari kita mendengarkan berita si A meninggal, si B meninggal, si C meninggal. Dan saya tidak tahu, mungkin di antara kita ada orang-orang yang kita kasih kemudian akhirnya juga terpapar oleh COVID dan kemudian mereka harus meninggal. Dan kemudian mulai muncul pertanyaan, apakah Allah memelihara aku? Apakah Allah mengasihi aku? Saudara, bagian firman ini kiranya mengingatkan, kalau Allah saja memelihara orang-orang yang melawan dia, orang-orang yang tidak percaya kepada dia. Kita perhatikan saudara, misalnya di sekitar kita, berapa banyak orang sekitar kita yang melawan pekerjaan Tuhan, yang melawan Kristus. Yaitu siapa? Mereka-mereka, dalam kutip, yang kalau kita anggap mereka yang beragama yang lain, mereka menyembah Allah yang lain, mereka percaya kepada Allah yang lain. Berarti mereka tidak menyembah Kristus. Berarti mereka dengan sengaja melawan Kristus. Tetapi Allah juga tetap memelihara mereka. Hari ini di sekitar kita masih begitu banyak orang-orang yang tidak percaya, yang juga masih terbebas dari COVID. Tetapi kemudian mungkin bahkan akhirnya realita itu tidak bisa kita lihat. Dan kemudian kita menyempitkan pengertian tentang kehadiran Allah dan kasih Allah itu dalam satu dua peristiwa yang itu menyakitkan kita. Mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasih. Hari ini saya mendengar ada 2 orang yang saya kenal hari ini meninggal karena COVID. Ini satu hal yang luar biasa, dan karena mungkin saudara-saudara juga mengalami hal yang sama, begitu banyak WA group yang saudara-saudara ikuti, dan tiap hari dari setiap WA group itu melaporkan, menginformasikan si A meninggal, si B meninggal, si C meninggal, si D meninggal. Dan kemudian mungkin, dan waktu seorang sahabat saya meninggal ya, tadi pagi jam 12 dia meninggal, dan kemudian ada rekan yang tidak bisa menerima fakta itu, kemudian dia share di WA, dia bilang, berkata, dia bukan orang percaya, dia berkata, ya Tuhan, aku tidak bisa menerima fakta ini. Aku tidak bisa menerima fakta ini. Karena mereka bersahabat dekat. Dan mungkin juga hal yang sama, pertanyaan yang sama juga muncul di dalam hati diri kita, orang-orang yang percaya. Waktu kita kehilangan orang-orang yang kita kasih, saya bersyukur bahwa seluruh jemaat Batu Hidup masih di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, meskipun beberapa jemaat kita pernah terpapar, tapi akhirnya kemudian diberikan karunia untuk sembuh kembali dari COVID. Kita bersyukur untuk itu. Tetapi saudara, mari kita coba mengerti bahwa kehadiran Allah khususnya di dalam kehidupan kita umat percaya itu bukan tanpa maksud. Itu bukan tanpa tujuan. Allah menjadikan anak-anaknya umat percaya sebagai satu fokus di mana kehadiran Allah itu dinyatakan secara khusus, yaitu melalui kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Itu bukan sesuatu yang tanpa tujuan. Allah ingin menyatakan pemeliharaan, Allah ingin menyatakan kasih kepada kita, Allah ingin menyatakan satu pimpinan di dalam kehidupan kita. Dan itu sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, oleh Kristus sebelum dia naik ke surga. Dia mengatakan, aku akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Nah saudara, hari ini kiranya firman ini sekali lagi boleh mengingatkan kepada kita bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang menjadikan umatnya adalah umat yang khusus, imamat yang rajani, bangsa yang pilihan, ya, umat pilihan. Dan Allah mau berikan kemuliaan bagi diri kita. Dan ini kiranya boleh menjadi satu, sekali lagi, menjadi pegangan bagi kita semua bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan di sini kemudian kehadiran Allah di dalam diri umat percaya itu juga satu menuntut satu respon dan tanggung jawab daripada kita. Yaitu bagaimana kita juga boleh menikmati kehadiran Allah dan berespon dengan benar sesuai dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita di dalam prinsip-prinsip di dalam firman Tuhan, yaitu Alkitab. Bagaimana kita boleh melihat segala sesuatu peristiwa yang kita alami di dalam kacamata Allah. Dan penyertaan Allah menjadi satu bagian penting di dalam diri kita untuk memampukan kita untuk terus bagaimana melihat seluruh peristiwa ini di dalam kacamata Allah. Sebagian orang Kristen sampai hari ini masih bertanya-tanya, apa maksud Allah dengan pandemi ini? Apa buktinya bahwa Allah begitu mengasihi kehidupan umat manusia dan juga khususnya umat percaya, kalau kemudian setiap hari
kita mendengarkan juga si A meninggal, hamba Tuhan ini meninggal, pendeta ini meninggal, evangelis ini meninggal, dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang yang begitu mencintai Tuhan akhirnya terpapar oleh COVID. Dan kemudian sekali lagi sebagian orang mempertanyakan, apa maksud Allah dengan pandemi ini? Saudara, sebagaimana tadi saya katakan, bagian daripada ketetapan Allah itu dinyatakan melalui hukum alam, yaitu natural law. Dan kita melihat bagaimana pandemi ini berawal, dan pandemi ini bukan kali pertama di dalam sejarah manusia terjadi. Ya, di abad 12, abad 13 itu Black Death di Eropa, menghantam Eropa, itu penyakit pes. Dan kemudian berlanjut lagi sampai di abad 16 ketika kemudian Martin Luther juga bersama dengan teman-temannya akhirnya mereka memberikan bantuan menolong orang-orang di sekitar mereka. Martin Luther mengatakan melihat setiap hari dia melihat mayat-mayat bergelimpangan. Dan akhirnya dia dengan jemaatnya memberikan pertolongan kepada orang-orang tersebut. Dan hari ini pandemi ini sekali lagi untuk kesekian kalinya terjadi. Apakah ini sesuatu yang betul-betul adalah sesuatu yang dari Allah dan manusia seakan-akan kemudian tidak terlibat dan tidak menjadi penyebab daripada pandemi ini? Tidak. Saudara, natural law berkata secara umum, kalau manusia tidak memelihara alam dengan baik, maka suatu saat alam itu akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan manusia. Dan ini kita sudah lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau manusia tidak memelihara hutan dengan baik, tidak memelihara penghijauan dengan baik, maka banjir akan di mana-mana. Demikian juga pandemi ini kita lihat ketika manusia ini tidak baik-baik untuk memelihara kehidupannya, menjalani kehidupannya. Dia makan segala hal, segala binatang yang bahkan binatang-binatang yang sebenarnya tidak disediakan untuk dimakan, semuanya dimakan. Ya, kalau betul berasal daripada ini virus yang berasal dari kelelawar, dan kemudian kelelawar itu menggigit ular, dan kemudian ular itu kemudian dimakan oleh manusia. Dan akhirnya disitulah kemudian awal daripada kisah pandemi daripada COVID ini, ya, berawal dari kota Wuhan. Maka di sini kita lihat bukannya manusia tidak menjadi penyebab, bahkan kita bisa katakan manusialah menjadi penyebab daripada pandemi ini. Tetapi Allah sudah menetapkan satu hukum alam, yang melalui hukum itu juga Allah ingin menyatakan rencana dan kehendaknya. Maka pandemi ini, dan berkali-kali termasuk waktu penyakit pes menyebar, ya, termasuk waktu HIV itu menyebar, semuanya adalah karena ulah manusia. Ini karena kesalahan daripada umat manusia menjalani kehidupannya. Tetapi Allah ingin juga memakai pandemi ini sebagai salah satu cara di mana Allah ingin menyatakan rencana dan kehendaknya. Di mana Allah ingin menyatakan hukuman, tetapi juga ada berkat anugerah bagi orang-orang tertentu. Hukuman dinyatakan kepada orang-orang baik itu percaya maupun tidak percaya. Mungkin di saat pandemi ini akhirnya banyak orang percaya akhirnya sadar, ya. Hari ini kita sadar bahwa jarak antara kehidupan dengan kematian itu begitu tipis, begitu dekat. Dan seakan-akan ada satu teman yang kemudian berkata begini, kita sekarang menjalani hari lepas hari seakan-akan di dalam ketidakmenentuan. Kita tidak tahu hari ini siapa yang akan pergi. Jangan-jangan suatu saat tiba-tiba suatu hari kita juga mendapat giliran untuk pergi. Ini keadaan yang sangat mencekam. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini seakan-akan kita berada dalam satu situasi ketidakmenentuan, bahkan kita sendiri tidak tahu hari ini virus ini penyebarnya demikian dahsyat. Apalagi dikatakan yang virus Delta ini, dia bisa menyebar melalui apapun. Seakan-akan kemudian kita berada di dalam ancaman bahaya. Dan kemudian akhirnya kita mulai bertanya, bagaimana penyertaan dan pemeliharaan Tuhan? Saudara, hari ini saya percaya banyak orang yang akhirnya bertobat waktu dia kemudian menyadari bahwa antara kehidupan dan kematian itu jaraknya begitu tipis. Begitu tipis, kita sendiri tidak mengetahui bagaimana jarak antara kehidupan dan kematian itu. Membuat akhirnya sebagian orang mengevaluasi diri, dan kemudian mereka akhirnya sadar bahwa hidup mereka sebenarnya berada di dalam genggaman Tuhan. Saya percaya pandemi ini membuat banyak orang akhirnya berbalik kepada Tuhan. Dan juga khususnya kepada orang-orang percaya. Akhirnya dia sadar bahwa waktu itu demikian singkat. Dan kemudian saya berdoa supaya melalui pandemi ini, akhirnya orang-orang percaya yang sudah percaya kepada Kristus, dia makin percaya, imannya makin bertambah. Karena dia menyadari bahwa ini semua
ada satu maksud yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita secara pribadi. Ada penghukuman yang ingin Dia nyatakan kepada orang-orang yang mungkin selama ini menolak untuk percaya. Tetapi hukuman yang sama mungkin diberikan juga kepada orang-orang percaya, yaitu supaya kita bertobat, supaya kita boleh makin mengasihi Kristus, supaya kita boleh makin mencintai Kristus. Dan kita lihat melalui berita-berita yang ada di dalam 1,5 tahun ini, banyak orang akhirnya menerima Kristus. Karena apa? Karena penginjilan begitu gencar dilakukan melalui media sosial. Dan kemudian tersebar secara umum, siapapun bisa lihat itu di YouTube dan sebagainya. Dan kemudian orang-orang ini akhirnya bertobat waktu mereka mendengarkan berita tentang Kristus. Dan luar biasa, ada yang mengatakan jumlah orang yang bertobat di dalam masa pandemi ini bahkan lebih banyak daripada seluruh tahun-tahun di Indonesia sebelumnya. Saudara, kita percaya, sebagaimana tadi saya uraikan di awal, bahwa Tuhan masih sepenuhnya memegang kendali atas seluruh alam semesta. Tuhan masih secara berdaulat memegang dan menghandle, hadir di dalam kehidupan, khususnya apalagi siapa? Kita umat percaya. Saudara, jangan ragukan itu. Jangan ragukan itu. Saya berkata kepada sebagian orang, ada beberapa hal tentang daripada atribut Allah itu yang harus kita pegang seumur hidup kita. Yaitu jangan pernah ragukan kedaulatan Allah atas seluruh alam semesta. Jangan pernah ragukan kontrol Allah atas setiap peristiwa yang terjadi di muka bumi. Tadi saya katakan kalau burung pipit pun dipelihara oleh Allah. Allah pun tahu jumlah rambut kita. Betapa Allah tidak menyertai kita. Jangan pernah ragukan kasih Allah. Jangan pernah ragukan kesetiaan Allah. Jangan pernah ragukan Allah itu Allah yang menguatkan kita, Allah yang melindungi kita, Allah yang memimpin kita, Allah yang tidak pernah mengingkari perjanjiannya, Allah yang selalu mengasihi kita. Saudara, hal-hal seperti ini, prinsip-prinsip seperti ini harusnya menjadi satu prinsip yang tidak pernah dan tidak boleh pernah kita ragukan lagi, atau bahkan kemudian kita pertanyakan. Peristiwa apapun yang terjadi dalam diri kita, jangan pernah ragukan pemeliharaan Allah. Jangan pernah ragukan, jangan pernah pertanyakan hal-hal yang tadi yang saya katakan. Kesetiaan Allah, kasih Allah, penghiburan Allah, penyertaan Allah, pemeliharaan Allah kepada siapa? Kita khususnya umat percaya. Jangan pernah ragukan itu. Jadi bagaimana kita menjalani kehidupan kita? Satu saja. Terus pikirkan bagaimana kita bisa lebih mengasihi Tuhan. Pikirkan bagaimana terus kita bisa memuliakan Tuhan. Pikirkan bagaimana terus kita terus bisa bekerja bagi Tuhan. Bagaimana kita terus bisa bertumbuh di hadapan Tuhan. Nah, termasuk di masa pandemi ini. Mari kita melihat dalam satu perspektif yang berbeda. Bagaimana kita melihat kemahadiran Allah. Tadi dikatakan di Mazmur 139, Allah itu maha hadir. Dikatakan di atas, ya di surga Dia hadir. Dia di bumi, bahkan ketika aku ke dunia orang mati, di situ pun Dia. Kalau kemudian Allah itu selalu hadir, Daud berkata di ujung laut pun, di situ pun Allah hadir. Kemana aku bisa menjauhi rohmu? Saudara, kehadiran Allah itu berada di mana-mana. Dan waktu di Alkitab menyatakan Allah itu hadir di mana-mana. Di angkasa, di darat, di laut, di bumi, di rumah kita, di hati kita, di jalan-jalan, di setiap langkah kita, kemanapun kita pergi, Allah selalu menyertai kita. Pertanyaannya, apalagi yang harus kita khawatirkan? Apalagi yang harus kita khawatirkan? Dan Alkitab juga menyatakan bagaimana Allah juga mengutus malaikat-malaikatnya untuk menyertai orang percaya. Saudara, apalagi yang harus kita ragukan? Saudara, oleh karena itu, di dalam setiap peristiwa apapun yang kita alami, sekali lagi, jangan pernah ragukan Allah. Jangan pernah pertanyakan Allah. Mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Itu satu prinsip-prinsip dasar yang harusnya sudah tuntas kita selesaikan di awal pertobatan kita. Waktu kita bertobat dan kemudian kita bertumbuh makin mengenal Tuhan, itu merupakan satu asas-asas dasar yang harus menjadi prinsip seumur hidup yang harus kita praktikkan di dalam diri kita. Ya. Kalau kita sudah puluhan tahun menjadi Kristen, tapi suatu saat kita masih juga terjatuh, masih juga mempertanyakan kasih Allah, masih mempertanyakan kehadiran Allah, masih mempertanyakan kebaikan Allah. Saudara, itu karena satu hal, yaitu apa? Karena pengenalan kita akan Allah sebenarnya tidak pernah bertumbuh. Mari saudara, kita terus memacu diri kita untuk bertumbuh di hadapan Tuhan. Dan supaya pemahaman itu boleh terpatri dalam diri kita.
Dan itu menjadi satu prinsip yang kita pegang, dan khususnya apa? Untuk menyertai kita di dalam masa-masa pandemi ini. Saudara, masa pandemi ini sekali lagi akhirnya orang sadar untuk akan apa? Akan kebesaran Allah. Manusia sadar akan keagungan Allah. Manusia sadar akan kedaulatan Allah. Dan kita juga harus sadar ini bagian dari mana Allah hadir dalam sejarah umat manusia. Allah menuntun sejarah umat manusia menuju seluruh penggenapan rencana dan kehendak Allah. Mari saudara, kita hari ini terus memikirkan bagaimana kita tiap hari terus boleh melihat dan menikmati kehadiran Allah. Itu satu hal yang tidak akan pernah Allah ingkari. Allah beserta kita. Yesus berkata, aku akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Inilah hari ini saya ingin menyadarkan sekali kepada saudara-saudara bahwa kemahadiran Allah itu dinyatakan atas seluruh alam semesta, atas seluruh realitas ciptaan. Bahkan kehadiran Allah itu juga menyatakan pemeliharaan secara umum kepada bahkan mereka orang-orang yang tidak percaya. Bukan saja orang tidak percaya, tapi bahkan mereka yang terus melawan Allah. Allah tetap menyatakan pemeliharaan kepada mereka. Matahari yang sama, hujan yang sama, mereka diberikan tetap suplai oksigen yang sama. Kalau terhadap mereka saja, Allah tetap menyatakan pemeliharaan, terlebih kepada kita. Oleh karena itu saudara, hari ini saya ingin menguatkan saudara sekali lagi. Jangan pernah ragukan penyertaan Allah. Jangan pernah ragukan kasih Allah kepada kita. Jangan pernah ragukan kebaikan Allah. Peristiwa apapun yang terjadi. Kalau akhirnya ada orang-orang yang kita kasihi, akhirnya mereka harus akhirnya pergi karena mereka terpapar pandemi ini, terpapar COVID. Ingat firman Tuhan yang mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang mengasihi Dia. Selama orang itu sudah di dalam Kristus, sudah tidak ada lagi yang lebih penting daripada itu. Kenapa kita harus meratapi mereka-mereka yang kita kasihi kalau mereka sudah di dalam Kristus? Tentu saja sebagai manusia kita akan sedih. Tentu saja kita akan menangis karena kita kehilangan orang-orang yang kita kasih. Karena Allah pun sediakan air mata di dalam diri kita, dalam mata kita untuk memang kita jujurkan pada waktu peristiwa kesedihan itu terjadi. Tetapi kiranya kita boleh melihat peristiwa itu juga di dalam kacamata apa? Iman. Kehadiran Allah itu boleh membangkitkan lagi iman kita, dan kemudian kita melihat seluruh peristiwa itu dari perspektif Allah. Kalau orang yang kita kasih itu sudah di dalam Kristus, maka mari kita melihat sebagaimana firman Tuhan katakan, berharga kematian mereka yang sudah di dalam Kristus. Karena mereka sudah kembali ke pangkuan Bapa. Mereka sudah menikmati satu kemuliaan yang Allah sudah sediakan bagi mereka yang percaya. Apalagi yang harus kita sedihkan? Kita sedih, oke lah, 1-2 hari, mungkin seminggu 2 minggu, mungkin 1 bulan 2 bulan. Itu is okay, itu manusiawi sekali. Tetapi jangan pernah biarkan kesedihanmu itu kemudian membuat engkau melawan Tuhan. Jangan pernah membiarkan kesedihanmu akhirnya engkau tidak bisa melihat sukacita dan berkat besar yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang kita kasih yang sudah pergi di dalam Kristus. Mari kita melihat itu di dalam kacamata Tuhan. Dan kalaupun akhirnya kita harus melihat orang-orang yang kita kasih itu satu persatu pergi. Saudara, hari ini mengingatkan kita sekali lagi, yaitu siapa? Yaitu kepada siapa? Kepada orang-orang yang kita kasih, khususnya yang belum percaya. Mari kita kemudian lebih gencar lagi berdoa bagi dia. Mari kita juga lebih gencar lagi memberitakan Injil kepada dia. Supaya jikalau kita tidak mengharapkan, jikalau kemudian sesuatu terjadi kepada orang yang kita kasih itu, dia sudah pergi di dalam Kristus. Dan dia sudah mendapatkan tempat yang terbaik. Nah, demikian juga saudara, kita yang sudah di dalam Kristus, mari kita tidak khawatir berlebihan. Mari kita tidak diliputi oleh ketakutan secara berlebihan. Ingat, prokes tetap harus kita taati. Kita harus taat setaat-taatnya kepada protokol kesehatan yang sudah diberikan. Mari kita menjaga kehidupan kita dengan baik-baik. Tetapi kalau kita sudah menjaga dan kemudian akhirnya kita terkena, puji Tuhan kalau kita sembuh. Tapi kalau kemudian ternyata Tuhan tidak izinkan seseorang untuk sembuh, mari kita juga melihatnya dari perspektif Allah, yaitu berharga kematian orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang sudah percaya kepada Kristus. Mereka akan disediakan tempat terbaik, tempat termulia
di surga bersama-sama dengan Bapa. Tapi hari ini mari kita melihat pekerjaan kita, tugas kita yang belum selesai, yaitu apa? Mengabarkan Injil. Terhadap diri kita sendiri, mari kita mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Mari kita menuntut untuk kita terus bertumbuh dengan lebih baik lagi, supaya kita boleh dibangun iman kita. Ingat, iman dibangun akan pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Dan waktu kita boleh makin tekun membaca firman, maka kita akan memiliki pengenalan yang makin besar kepada Tuhan, pengenalan yang makin komprehensif, pengenalan yang makin utuh kepada Tuhan. Dan itu akan menjadi satu fondasi yang kuat untuk memperkokoh iman kita untuk menghadapi pandemi ini. Ini saat yang baik untuk kita bekerja lebih keras lagi untuk mengabarkan Injil. Saat yang baik bagi kita untuk terus memacu diri kita lebih lagi untuk apa? Untuk terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Saat yang baik dari diri kita untuk mengevaluasi sekali lagi, apakah aku sudah mengasihi Kristus dengan kasih yang luar biasa. Karena nanti di atas sana ada satu pertanyaan penting yang Tuhan akan berikan kepada kita yang sudah percaya, yaitu apa yang sudah engkau kerjakan bagi aku. Mari saudara, kita membalik situasi ini dari situasi ketakutan, kekhawatiran, menjadi satu situasi di mana kita makin bersemangat bekerja bagi Tuhan, makin bersemangat untuk mengabarkan Injil, makin bersemangat untuk terus menekuk lutut kita berserah kepada Tuhan. Karena sekali lagi, satu aspek penting daripada iman bukan hanya kemudian tahu dan percaya, tapi kemudian menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya, kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Ini saat yang terbaik di mana kita bisa menikmati penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Ini saat yang terbaik di mana kita bisa menikmati percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kemudian saat yang terbaik juga bagi kita untuk apa? Untuk terus memacu bekerja bagi Tuhan. Kabarkan Injil kepada orang-orang yang engkau kasih yang mereka belum pernah mengenal Kristus. Kabarkan mereka, doakan kepadamu, doalah buat mereka. Dan supaya mereka, hati mereka terbuka supaya Kristus masuk di dalam diri mereka. Saudara, mari kita membalik situasi ini, ya, dengan berdasarkan prinsip daripada firman Tuhan. Apapun yang terjadi kepada kita, mari kita melihat sesuatu yang dibalik fenomena itu. Jangan kemudian kita dijebak oleh berbagai ketakutan dengan berbagai berita-berita yang kemudian tiap hari datang ke hadapan kita melalui handphone kita. Kalau perlu, kalau saudara memang memiliki satu trauma atau ketakutan dengan berita itu, tutup saja handphone. Tidak usah terlalu banyak buka. Baca saja berita-berita yang menyenangkan. Ini juga yang saya katakan di khotbah 2 minggu yang lalu. Mari kita juga memberitakan hal-hal yang baik. Hal-hal yang menimbulkan satu semangat, memberikan satu sukacita, satu kebahagiaan. Misalnya tentang protokol kesehatan yang baik, itu baik disebar, membuat orang lebih hati-hati. Menyebarkan hal-hal yang menyenangkan, ya, bukan hal yang memberikan kekhawatiran atau ketakutan. Tetapi kalau kemudian kekhawatiran dan ketakutan itu tidak bisa kita hindarkan, mari kita juga melihatnya dari kacamata iman. Saudara, sekali lagi, pandemi ini mengingatkan kepada kita, kematian dan kehidupan itu sungguh sangat tipis jaraknya. Dan itu membuat kita berpikir sadar, mungkin waktu kita sudah sangat sedikit. Waktu kita sudah sangat sedikit. Apa yang sudah aku kerjakan bagi Tuhan? Mari kita membalik situasi ini sekali lagi dari ketakutan, kekhawatiran menjadi satu semangat untuk bekerja bagi Tuhan, untuk mengabarkan Injil, dan sekali lagi untuk memacu diri kita bertumbuh di hadapan Tuhan, memacu diri kita untuk lebih berserah kepada Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan, dan memacu diri kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Saudara, kiranya ini menjadi satu kekuatan bagi saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan yang Maha Hadir itu hadir di dalam diri kita, menjadikan tubuh kita sebagai baitnya. Dan Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya akhiri khotbah hari ini dengan satu bagian daripada ayat di dalam Mazmur. Mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 145. 145 saya akan bacakan kepada saudara ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20a. Mazmur 145 ayat 17 sampai dengan 20a. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya,
dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Nah, saudara, sekali lagi di bagian ini kita lihat ada bagian-bagian yang Allah kerjakan, yang menjadi milik Allah, dan kita tidak pernah boleh meragukan itu. Dikatakan apa di ayat 17? Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Jangan pernah pertanyakan keadilan Tuhan. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jangan pernah pertanyakan kesetiaan Tuhan. Kemudian di ayat 20, Tuhan menjaga semua orang. Siapa yang mengasihi Dia. Nah, tetapi di sini ada juga bagian-bagian kita. Dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ya, berseru kepadanya, itu bagian kita. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bukan hanya sekali berseru pada waktu kita butuh, pada waktu kita dalam kesulitan kemudian kita berseru. Tidak. Tetapi senantiasa berseru di dalam kesetiaan. Kemudian 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, ya, yang berseru kepada Tuhan, ya, yang setia berseru kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Dan kemudian mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Dan yang terlebih ayat 20, perhatikan, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Berseru kepada Tuhan, berseru dalam kesetiaan kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Ini bagian kita. Jangan menuntut bagian Tuhan kalau kita belum mengerjakan bagian kita dengan baik. Sekali lagi saudara, pandemi ini mengingatkan kita sekali lagi, mari kita melakukan bagian kita dengan baik. Dan jangan pernah pertanyakan bagian-bagian Tuhan. Tuhan adil, Tuhan kasih, Tuhan setia, Tuhan menguatkan, Tuhan menghibur. Itu ya dan amin. Tapi mari kita fokus pada diri kita untuk makin mengasihi Tuhan, makin setia kepada Tuhan, makin memuliakan Tuhan, makin terus memacu diri kita untuk bertumbuh di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk firman yang boleh sekali lagi kiranya menguatkan kami, menegur kami bahwa ketika pandemi ini terjadi dan setiap hari kami mungkin sekarang berada di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Dan terlebih ketika kemudian orang-orang yang kami kasih kemudian satu persatu pergi meninggalkan kami. Dan kemudian iman kami mulai goyah dan kami kemudian mulai mempertanyakan, di manakah Tuhan? Di manakah kasih Tuhan? Di manakah kesetiaan Tuhan? Kiranya firman ini sekali lagi boleh memberikan satu pencerahan kepada kami. Bahwa Tuhan adalah yang maha hadir. Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Khususnya umat-umat percaya. Tuhan sudah hadir dalam diri kami. Dan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang selalu mengasihi kami. Tuhan yang memberikan kekuatan penghiburan kepada kami. Tuhan yang memimpin hidup kami. Tuhan juga yang mengingatkan dan menegur kami ketika kami berjalan menjauh dari Tuhan. Dan kiranya kami sekali lagi boleh menikmati kehadiran Allah dalam kehidupan kami. Ampuni kami jikalau selama ini mungkin selama masa pandemi ini kami terus mempertanyakan banyak hal tentang Tuhan. Kami begitu khawatir, takut, seakan-akan kami hidup sebagai orang-orang yang tidak beriman. Kiranya firman ini sekali lagi boleh menegur kami dan mengingatkan kami. Tuhan beserta kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bangkitkan kami Tuhan. Membalik situasi ini dari kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Menjadi semangat untuk terus bekerja bagi Tuhan. Menjadi satu semangat untuk terus mengabarkan Injil. Menjadi satu semangat untuk terus lebih mengasihi orang-orang sekitar kami yang belum menerima Kristus. Dan menjadi satu semangat bagi kami untuk terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Karena kami menyadari bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak, kami mau serahkan setiap anak Tuhan di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai mereka di dalam setiap pergumulannya. Kiranya firman kali ini sekali boleh membangkitkan mereka menjadi orang-orang yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan kemudian menaklukkan hidupnya sepenuhnya di dalam kedaulatan dan cinta kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Joni yang telah memberitakan firman Tuhan pada hari ini.
Marilah kita saat ini memberikan persembahan, kita mau menaikkan pujian. Pujilah Tuhan jiwaku akan Tuhan. Biar kita tidak melupakan kebaikannya, melupakan anugerahnya sampai selamanya. Pujilah hai jiwaku akan Tuhanku, jangan lupakan anugerahnya. Dia yang mengampuni segala dosamu, sembuhkan penyakitmu. Besar anugerah Tuhan, besar anugerahnya, besarlah anugerahnya, berkelimpahan tak terduga. Besar anugerahnya, Tuhan pun memberi mahkota kepadamu dengan rawat kemuliaannya, memuaskan hatimu dengan kebaikan, memberi kekuatan selalu. Besar anugerahnya, besarlah anugerahnya, berkelimpahan tak terduga. Besar anugerahnya, setinggi dan jauh langit di atas bumi, seperti Bapa sayang anak-anaknya, Tuhan sayang kita. Setinggi dan jauh langit di atas bumi, sekian besar kasih setianya. Sebagai Bapa sayang anak-anaknya, Tuhan pun sayang kita. Besar anugerahnya, besarlah anugerahnya, berkelimpahan tak terduga. Besar anugerahnya. Mari saatnya kita menaikkan doa persembahan. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami ingin memberikan sedikit dari anugerah yang telah Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang pakai persembahan kami, Engkau izinkan tangan-tangan yang memakainya dengan bertanggung jawab. Engkau izinkan juga Tuhan persembahan ini untuk menumbuhkan gereja-Mu di tempat ini. Saat ini ya Tuhan, kami ingin menaikkan doa persembahan ini hanya kepada Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampailah kita di penghujung kebaktian kita. Bila kita sebelum mengakhiri kebaktian ini, kita mau mengambil komitmen bahwa kita mau setia terus kepada Tuhan. Kita mau, karena Engkau yang telah melakukan segala sesuatunya bagi kami ya Tuhan. Biarlah kita naik pujian, ku mau setia. Ku mau setia karena ku dipercaya, ku mau suci karena ku dikasih, ku mau gagah menanggung segala susah, ku mau berani menghadap seteru, ku mau berani menghadap seteru, ku mau cinta pada mereka yang duka, ku mau memberi dengan rendah hati, karena ku banyak jalan, ku memandang akan kasih Allah, selalu gemar menolong sesama. Ku mau kasih akan Allah dan manusia, ku mau besar raga jiwa harta, selalu syukur
Yesus mati bagiku, ku memuji, sebab rahmat dari-Ni. Ku memuji, sebab rahmat dari-Ni. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk doa berkat yang akan diberikan oleh Evangelis Johnny. Saudara yang dikasih Tuhan, mari bangkit berdiri dan siapkan dirimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita kembali lagi ke hadapan Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh percaya. Tuhan yang kita sembah adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Dia adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang maha setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu memimpin setiap langkah kita, khususnya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Kita yang ingin terus bergantung kepadanya, kita yang ingin terus berharap kepadanya, kita yang terus memelihara percaya kepada Dia, dan kita yang terus ingin bersemangat bekerja bagi Dia. Jemaat yang kasih Tuhan, di dalam iman itu juga siapkan hatimu kini untuk menerima berkat daripadanya. Turunlah atas kita semua damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Allah Anak yang sudah mati bagi kita di atas kayu salib, penyertaan, pimpinan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus. Hari ini berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kiranya turun atas kita semua dan menyertai kita sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon masuk berberkat. Ibadah selesai. Silakan bersaat teduh dan mari kita bertemu kembali di ibadah minggu depan.